Oke. Oke, kita ulangin lagi. Ya, ini kan kemarin yang kelas C ya. Yang kelas C itu bahas yang nomor 53 sama 54. Nah, ini materinya itu terkait subgroup. Nah, waktu kemarin, waktu kita sebelum sebelum UTS atau asis terakhir ya, aku sempat nyinggung masalah subgroup. Nah, kita bahas sedikit ya tentang subgroup. Sebentar. Kita ke whiteboard dulu. Oke, whiteboardnya kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Kita bahas tentang apa itu subgroup. Jadi ceritanya tuh gini ya. Kalau ada suatu himpunan gitu ya, misalkan katakanlah lingkaran ini itu adalah mewakili himpunan namanya himpunan G, gitu ya. Terus ada subsetnya itu gini, berada di dalamnya ya, itu adalah namanya H. Jadi H itu adalah subset dari G. Nah, lalu H dan G ini kita berikan suatu operasi ya. Pokoknya kita berikan suatu operasi gitu ya. Katakanlah operasinya itu namanya bintang. Suaraku udah lancar lagi belum? Udah lancar ya? Udah, Kak. Oke. Oke, sorry tadi internetnya biasalah ya. Agak sedikit kurang ajar. Oke, ulang lagi kita bahas tentang subgroup. Ya. Kalau nanti ada himpunan, misalkan namanya itu himpunan G, lalu di dalamnya ada subsetnya, namanya itu himpunan H. Nah, jadi di sini H itu adalah subset dari G, ya. Terus nanti diberikan suatu operasi yang sama, misalkan operasinya itu namanya bintang, ya. Nah, kalau H itu H adalah grup dan G juga grup, nah, maka ya, H disebut subgroup dari G, gitu. Jadi di sini secara secara garis besar kita kita bisa membuat ada syarat ya. Syarat sebuah subgroup ya. Jadi syarat yang pertama itu adalah misalkan himpunan yang lebih kecil itu namanya H, itu harus merupakan subset dari G. Subset itu nama lainnya adalah himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Nah, itu syarat pertamanya. Jadi himpunan yang lebih kecil ya, misalkan namanya H, itu harus merupakan himpunan bagian dari G yang besar. Terus yang kedua, operasinya harus sama. Kalau misalkan penjumlahan semua, kalau perkalian semua, kalau pembagian semua, kalau bintang semua. Lalu yang ketiga itu G dan H harus merupakan grup. Oke.
Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Jelas nggak? Suaraku masih jelas kan? Jelas, Kak. Oke, good. Oke, nah itu definisi dari subgroup gitu. Nah, untuk mengerjakan soal-soalnya, nah itu biasanya kita menggunakan beberapa teorema. Jadi ada dua teorema yang biasanya sering dipakai. Oke. Ada dua teorema yang biasa dipakai. Teorema pertama itu gini. Ya. Jika H adalah subset dari G dan H bukan himpunan kosong, nggak pakai jika di sini. Jadi H adalah subset dari G dan H bukan himpunan kosong, jika A dikali ini bintang itu maksudnya kali ya, dikali B inverse pangkat -1 juga merupakan anggota H, maka H adalah subgroup dari G. Ini teorema yang pertama. Gitu. Terus ada lagi teorema yang kedua. Teorema yang kedua itu bunyinya begini. Teorema 2. Oke, sebentar. Di layar kalian kelihatannya apa? Whiteboard, Kak. Masih whiteboardnya ya? Oke, teorema kedua itu sama atasnya. H adalah himpunan, adalah subset dari G dan H bukan himpunan kosong jika A kali B merupakan anggota H dan A inverse merupakan anggota anggota H juga, maka H adalah subgroup dari G. Nah ini, jadi ini adalah dua teorema yang biasanya dipakai. Jadi kalau tanpa teorema ini, kalian buktiinnya adalah pakai 3 syarat ini. Jadi yang pertama itu adalah H itu harus merupakan himpunan bagian dari G. Terus yang kedua operasinya sama. Terus yang ketiga, kalian harus buktiin bahwa G sama H itu sama-sama grup. Itu kalau kalian ngerjainnya tanpa teorema. Nah, kalau dengan teorema, misalkan mau pakai teorema yang pertama, ini juga ada syaratnya. H itu harus merupakan subset ya, atau himpunan bagian dari G. Nah, H itu bukan himpunan kosong. Terus nanti kalian buktikan
ambil sembarang A anggota H, lalu ambil sembarang B anggota H, A dikali B inverse itu harus ada di H. Baru dia bisa dikatakan merupakan sebuah subgroup. Itu teorema yang pertama. Terus teorema yang kedua, itu sama, H itu harus adalah subset dari G, H itu bukan himpunan kosong. Nah, ambil sembarang A dan B anggota dari H, terus dioperasikan. Nah, nanti hasil operasinya harus merupakan anggota dari H. Lalu nanti A inverse harus ada di H juga. Oke, mungkin kalau jelasinnya begini agak sedikit pusing. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Oke, contoh soalnya, berarti share yang tadi. Yang ini. Oke. Ini ya, contoh soalnya. Udah kelihatan kan? Udah, Kak. Ya, 53 dan 54. Gitu. Oke. Nah, kemarin itu yang kelas C itu apa namanya? Langsung ngerjainnya lewat ini ya, lewat apa? Kunci jawaban ya. Udah dapat kunci jawabannya. Nah, kunci jawabannya itu begini. Kita lihat kunci jawabannya. Ya. Kunci jawabannya begini. Dia menggunakan teorema yang pertama. Teorema yang pertama ini disebut, ini kalau di buku ya, kalau di buku tulisannya itu one step subgroup test. Ini teorema yang pertama. Gitu. Nah, soalnya itu yang ini nih, soalnya nomor 11 ini. Ini sama dengan soal yang tadi yang nomor 53. Nah gitu, 53 soalnya ini. Oke. Nah, ini sekarang kita coba dulu buktiin kalau misalkan dia pakai cara panjang ya. Kita pakai cara panjang dulu. Nih, kita pakai cara panjang. Nah, kalau mau pakai cara panjang, berarti ingat-ingat lagi ya, syarat-syaratnya tadi ya. Syarat-syaratnya tadi itu adalah yang pertama, di soal ini kan dia bilang let H be the subgroup of R under addition. Addition ini perkalian. Jadi di sini diketahui H itu adalah subgroup dari R di bawah operasi perkalian. Terus lalu ada himpunan K. Himpunan Maaf Kak. Ya. Addition bukannya penjumlahan ya? Oh ya, sorry, penjumlahan. Maaf, aku salah ngomong. Ya, addition itu penjumlahan. Ya, addition penjumlahan. Ya, thank you Fikri. Aku salah ngomong. Nah, jadi ada H subgroup dari R di bawah operasi penjumlahan. Lalu di sini ada himpunan K. Ya. Himpunan K itu bentuknya adalah 2 pangkat A, di mana A itu adalah anggota dari himpunan H. Buktikan bahwa K itu adalah subgroup dari himpunan R. Nah, ini ada tanda kayak bintang gini ya, kalau diperhatiin. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ini ada R bintang. Nah, di bawah operasi, nah ini operasinya perkalian, multiplication, itu perkalian. Gitu. Ini perkalian. Nah, R bintang ini adalah himpunan bilangan real positif. Ya, jadi 0 sampai negatif itu nggak termasuk. Jadi ini tuh maksudnya adalah yang real positif. Real positif. Gitu. Jadi kalau nanti ada muncul 0, berarti itu nggak termasuk dalam himpunan ini. Nah, kalau kita mau pakai cara panjang, ya, ingat syarat yang pertama, K itu harus merupakan subset dari R.
R bintang ya. R bintang gitu. Terus yang kedua, syarat yang kedua, operasinya harus sama. Nah, terus nanti syarat yang ketiga itu adalah K dan R bintang gitu ya, harus merupakan grup. Gitu. Oke. Oke, kita mulai dari yang syarat kedua dulu. Nah, syarat kedua itu gampang, operasinya harus sama. Nah, di sini operasinya jelas sama, yang dimaksud itu adalah ini ya, multiplication. Multiplication. Nah, jadi jelas operasinya sama. Oke. Syarat yang kedua terpenuhi ya. Nah, terus kita lihat syarat yang pertama, K itu harus merupakan subset dari R. Oke. K harus merupakan subset dari R. Di sini kan K-nya itu bentuknya adalah 2 pangkat A dengan A adalah anggota dari H. Dia harus merupakan subset dari K, ini harus merupakan subset dari R bintang. Nah, oke. Sekarang gini, bentuknya 2 pangkat A, ya, 2 pangkat A. R bintang maksudnya itu adalah R positif ya, R positif. Kira-kira mungkin nggak kalau misalkan bentuk 2 pangkat A, 2 pangkat berapa yang kira-kira hasilnya negatif? Mungkin nggak? Kalau R-nya positif ya enggak, Kak, enggak mungkin. Ya kan? Jadi berapapun A-nya di sini, kan nggak mungkin nanti hasilnya itu jadi bilangan negatif. Nggak mungkin ya. Terus mungkin nggak kalau nanti 2 dipangkatin berapa hasilnya itu 0. 2 dipangkatin 0 aja hasilnya 1. Mungkin nggak 2 dipangkatin berapa hasilnya 0? Enggak, Kak. Nggak mungkin ya. Nah, berarti karena K ini nggak mungkin menghasilkan bilangan negatif dan juga nggak mungkin menghasilkan bilangan 0, nah, maka dia terbukti bahwa K itu adalah subset dari R positif. Jadi maksudnya subset itu adalah hasil dari K ini akan selalu berada dalam himpunan bilangan real positif. Gitu. Jadi syarat yang pertama ini juga terpenuhi. Gitu. Nah, terus syarat yang ketiga. Ini kita mau buktikan bahwa K itu adalah grup, R juga adalah grup. Nah, untuk membuktikan dia grup, berarti kan kita nanti butuh 4 syarat lagi kan, yang tertutup, asosiatif, punya inverse, punya identitas. Gitu? Berarti nanti kita cari satu-satu. Ya. Berarti nanti kita harus buktikan R bintang gitu ya, dengan operasinya itu adalah perkalian, apakah dia merupakan grup. Itu kita harus buktikan. Terus nanti kita buktikan lagi K dengan operasinya itu adalah perkalian, apakah merupakan grup. Nah, itu. Jadi di sini kita harus buktikan lagi satu-satu. Nah, kalau dengan cara seperti ini boleh aja, tapi nanti kelamaan. Mau dicoba?
Mau dicoba atau enggak? Boleh, Kak. Coba ya. Nah, berarti kita harus buktikan R himpunan bilangan real positif ya dengan operasi perkalian itu dia merupakan grup. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Bentar. Kita mulai dari yang ini dulu. Buktikan bilangan real positif dengan operasi perkalian itu dia merupakan grup. Nah, pertama kita harus buktikan dulu dia tertutup ya. Tertutup. Nah, jelas bahwa operasi perkalian pada bilangan real positif bersifat tertutup. Ya. Nah, di sini jelas tertutup kenapa? Karena pada operasi perkalian itu kan dia punya sifat tertutup. Nah, maka dia jelas bersifat tertutup. Tuh. Nah, terus asosiatif. Asosiatif. Jelas bahwa operasi perkalian pada bilangan real positif memiliki sifat asosiatif. Ya, ini kita mengatakan asosiatif karena memang perkaliannya itu dia bersifat asosiatif. Ya, jadi kita bisa mengatakan dia punya sifat asosiatif. Terus inverse. Inverse, ya. Ingat, inverse perkalian ada yang screenshot nggak tadi aku jelasin? Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Ada yang screenshot nggak tadi pas aku jelasin? Belum sempat, Kak. Oh, seperti ya. Oke, nulis lagi. Oke, ya nggak apa-apa. Tulis lagi. Oke, ini kita langsung aja ya, langsung ke arah buktiin yang tadi ya. Kita buktikan bahwa R dengan operasinya perkalian itu merupakan grup. Ya, bukti pertama yang tertutup. Ya. Jelas bahwa operasi perkalian pada ini bilangan realnya itu bilangan real yang positif tadi ya. Ya, bilangan pada himpunan bilangan real positif bersifat tertutup. Lalu yang asosiatif ini juga sama, jelas bahwa operasi perkalian pada himpunan bilangan real positif bersifat asosiatif. Lalu inverse, nah, pada perkalian inverse-nya berbentuk 1/A gitu ya. Ya kan? Perkalian itu kan inverse-nya bentuknya 1/A. Nah, 1/A ini juga merupakan anggota bilangan real positif. Ya kan? Di sini ada yang bingung nggak? Enggak, Kak. Oke, enggak ya? Oke. Itu inverse. Nah, sekarang identitas ya.
pada perkalian identitasnya adalah 1. Nah, 1 juga merupakan anggota bilangan real positif. Nah, maka dia jelas dia merupakan sebuah grup karena dia memenuhi 4 syarat grup. Tertutup, asosiatif, punya inverse, punya identitas. Nah, sekarang yang satu lagi. Yang satu lagi kita akan buktikan bahwa K dengan operasinya perkalian merupakan grup. Tuh. Oke. Oke, sebentar. Ini ada yang masuk lagi. Aku admit dulu. Oke. Buktikan bahwa K dengan operasi perkalian merupakan grup. Ya. Nah, ini agak sedikit panjang. Tadi kan K, himpunan K itu kan bentuknya adalah 2 pangkat A gitu ya. Nah, pertama-tama kita akan buktikan dia tertutup. Nah, buktikan dia tertutup. Berarti kita ambil sembarang A dan B anggota dari K. Dibuktikan bahwa A dikali dengan B itu anggota dari K juga. Nah, kita buktikan ya. Kita ambil sembarang A dan B. Misalkan A-nya itu adalah 2 pangkat A. Nah, ini kita kalikan dengan 2 pangkat B. Nah, kalau bentuk pangkat gini perkalian berarti kan nanti pangkatnya ditambah ya. Nah, jadi 2 pangkat A tambah B. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat C. Ya. Dengan C-nya itu sama dengan A tambah B. Nah, 2 pangkat C juga merupakan anggota dari himpunan K. Berarti dia bersifat tertutup, terbukti. Sampai sini bingung nggak? Enggak, Kak. Oke, belum ya? Oke, itu baru tertutup. Sekarang kita ke asosiatif. Nah, sama. Ambil sembarang A. Nah, kalau asosiatif itu kita ambil 3. A, B, dan C. Anggota dari K. Ya. Nah, akan dibuktikan bahwa A dikali B tutup kurung dikali dengan C itu akan sama dengan A dikali B dikali C. Oke, kita buktikan. Kita ambil sembarang 2 pangkat A dikali 2 pangkat B dikali
2 pangkat C. Nah, terus kita tutup gini ya. Ini akan sama dengan 2 pangkat A tambah B dikali 2 pangkat C. Nah, terus kita ke sini. Nah, ini bisa ditulis jadi 2 pangkat A tambah B tambah C. Nah, ini bisa lagi ditulis jadi 2 pangkat A dikali dengan 2 pangkat B plus C. Nah, ini kalau kita balik ke bentuk kurungnya, ini bisa ditulis jadi 2 pangkat A dikali dalam kurung 2 pangkat B dikali 2 pangkat C. Nah, terbukti kan asosiatifnya kan? Pertama kurungnya di depan, sekarang kurungnya di belakang. Gitu. Gimana? Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, itu yang asosiatif. Nah, sekarang yang inverse. Oh, identitas dulu deh. Identitas dulu. Oke, yang sebelah sini aku hapus ya. Oke. Sekarang yang bagian identitas. Identitas. Oke. Nah, dua pangkat A. Kalau identitas itu gimana sih pengertian identitas? Definisinya identitas? Yo. Ada yang masih ingat definisinya identitas? Kalau ada A dioperasikan dengan I, nah, hasilnya kan akan balik lagi ke A lagi ya. Nah, kalau A-nya itu berbentuk 2 pangkat A, nah, supaya nanti hasilnya itu adalah 2 pangkat A lagi, berarti I-nya berapa? Ada yang bisa menebak? 1. 1, ya betul. I-nya adalah 1. Nah, 1 harus kita bentuk ke dalam bentuk 2 pangkat A. Berarti 2 pangkat berapa supaya hasilnya 1? 0. Yes, 2 pangkat 0. Ya, berarti identitasnya itu adalah 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Nah, 2A. Ya, berarti identitasnya itu adalah 2 pangkat 0. Oke, dia punya identitas. Nah, sekarang inverse. Sekarang ke inverse. Inverse. Oke, ingat definisinya dari inverse. Dari inverse itu kalau ada A dioperasikan dengan A inverse, ya, dengan A inverse, itu hasilnya akan menjadi identitas. Jadi I. Nah, sekarang kalau A-nya itu adalah 2 pangkat A, harus dikalikan dengan berapa supaya nanti adalah jadinya 2 pangkat 0. 2 pangkat min. 2 pangkat min A, betul. 2 pangkat min A. Ya.
Tuh. Ya. Nah, dia bersifat tertutup, dia bersifat asosiatif, dia punya identitas, dia punya inverse. Berarti dia terbukti bahwa K dengan operasi perkalian itu merupakan sebuah grup. Nah, berarti semua syarat-syaratnya tadi udah terpenuhi. Ya. Syarat subgroup. Ya, syarat yang pertama tadi adalah K subset dari R plus gitu ya. Itu terpenuhi. Ya, karena nggak mungkin nanti ada dua pangkat berapa yang hasilnya itu negatif atau nol, nggak mungkin. Jadi terbukti K itu subset dari R. Lalu syarat keduanya adalah operasinya sama. Jelas, operasinya sama, perkalian. Lalu yang ketiga, K dan R plus gitu ya, adalah grup ya, dengan operasi perkalian. Itu. Nah, jadi ini adalah cara panjangnya. Ya, cara panjangnya. Kalau misalkan kalian nggak ngerti dengan teoremanya, ini cara panjangnya. Pertama, kita mulai dulu buktikan bahwa K itu adalah subset dari R bintang gitu ya. Terus baru yang kedua itu kita cari tahu operasinya sama atau enggak. Biasanya sih yang muncul duluan tuh yang kedua, operasinya sama gitu kan. Itu jelas yang paling mudah dibuktikan. Lihat aja soalnya gitu. Nah, baru yang ketiga, yang terakhir, itu adalah kita buktikan bahwa dua-duanya itu merupakan sebuah grup. Sampai sini, ada pertanyaan? Belum, Kak. Belum ya? Ya. Nah, ini adalah cara panjang. Cara panjang, tapi kelihatannya sih lebih mudah dimengerti. Kalau menurutku, lebih mudah dimengerti. Dibanding nanti kita menggunakan cara cepatnya, teorema. Oke. Oke, ini udah di-record juga ya. Jadi aku hapus nggak apa-apa. Nah, kita lihat sekarang. Oke. Kita lihat sekarang kalau menggunakan teorema itu seperti apa. Nah, ini jawabannya kalau menggunakan teorema. Ya. Ini versi bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan yang merasa bahasa Inggrisnya kurang, aku terjemahin ke bahasa Indonesia. Perlu terjemahin ke bahasa Indonesia? Perlu, Kak. Perlu ya. Oke, ini aku terjemahin ke bahasa Indonesia. K adalah himpunan kosong. Sebab ya, H subset dari R dan 0 adalah anggota dari H. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1 anggota dari K. Dan K sebentar, aku tarik napas dulu. Ini lumayan bikin emosi. Oke, suaraku kedengeran kan? Oke, ini ada yang screenshot. Nice, Fikri. Sebentar ya. Sebentar.
Oke, udah kelihatan ya? Gimana, kelihatan? Udah, Kak. Oke, nice. Kita lanjut lagi. Nah, K adalah himpunan tak kosong, sebab H subset R dan 0 anggota dari H. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1 anggota dari K. Dan K merupakan himpunan tak kosong. Nah. Terus ini kalau diterjemahin, ambil X dan Y anggota dari K dengan X itu sama dengan 2 pangkat A dan Y sama dengan 2 pangkat B untuk semua A dan B anggota H. Terus next, karena H adalah subgroup A kurang B itu adalah anggota dari H. Maka 2 pangkat A kurang B itu sama dengan 2 pangkat A dikali dengan 2 pangkat min B. B pangkat min 1 anggota dari K. Terus dia terbukti. Ya. Ini kalau diterjemahin kurang lebih jadinya begini. Ya. Siapa yang ngerti? Bukan yang nggak ngerti, siapa yang ngerti? Oke, nggak ngerti semua ya? Ya, nggak apa-apa, wajar. Ini dia membuktikannya dengan teorema yang pertama. Ya, dia buktikan dengan teorema yang pertama. Teorema yang pertama itu kan bunyinya adalah ya, H subset dari G. Ini kita ganti aja ya. Ini kan berarti jadinya K ya. K subset dari R positif. Dan K himpunan tak kosong. Jika ya, jika diambil sembarang A dan B anggota A dan A kali B pangkat negatif 1 anggota K, maka K adalah subset dari
Ini teoremanya yang dipakai untuk membuktikan ini. Nah, jadi sebenarnya dia tuh mau mengatakan begini. Sorry ya, ini internetnya memang gini nih, habis hujan. Nggak apa kan, kalian nggak emosi kan? Aman kan? Aman Kak, tenang aja. Aman ya, aku aja yang emosi. Oke. Oke, tadi, Fikri tadi screenshot lagi nggak? Iya Kak. Coba. Oh ya, itu dia. Nice. Next, kayaknya aku harus ganti tempat deh ya, supaya internetnya lancar. Oke, terakhir tuh sampai sini ya. Ya, dia menggunakan teorema. Nah, K adalah subset dari R dan K himpunan tak kosong. Ambil sembarang A dan B anggota K dan A pangkat A kali B pangkat min 1. Ini tuh harusnya pangkat min 1. A kali B pangkat min 1 anggota dari K. Maka K subgroup dari R star. Ini ya lanjutannya. Itu. Nah, dari penjelasan ini, oke sebentar. Ini ada yang baru masuk lagi. Oke, admit. Dari penjelasan ini sebenarnya dia mau mengatakan bahwa ini ya, K itu adalah himpunan tak kosong. Kenapa himpunan tak kosong? Karena di sini ya, A-nya itu adalah anggota dari H. Jadi di sini ya. Jadi di sini dia ngasih tahu bahwa K itu adalah nggak mungkin himpunan kosong. Karena ketika dia dimasukin 0 aja, hasilnya itu adalah 1. Jadi pasti ada isinya K itu. Nah, berarti K itu himpunan tak kosong. Nah, terus K itu merupakan subset dari R. Nah, terlihat dari sini. Terlihat dari sini juga bisa kelihatan. Ini sama seperti yang aku bilang tadi. Jadi ketika A-nya itu diganti dengan angka berapapun, dia hasilnya nggak mungkin negatif. Ini aja paling kecil adalah 1 ketika dimasukin 0. Jadi A itu merupakan subset dari R. Nah, terus di bawah sini, ya, di bawah sini, ambil X dan Y anggota dari K. Nah, misalkan X-nya itu adalah 2 pangkat A dan Y-nya itu adalah 2 pangkat B. Nah, lalu kita mau buktikan A dikali B inverse, nah, apakah dia masih merupakan anggota dari K. A-nya tadi itu adalah 2 pangkat X, dan B-nya itu tadi adalah 2 pangkat. Sorry. Suaraku masih dengeran nggak? Masih Kak. Ya. Oke, sip. Dan B-nya itu adalah 2 pangkat Y tadi ya. Nah, B-nya tadi adalah 2 pangkat Y. Nah, 2 pangkat Y inverse ya, itu kan berarti nantinya jadi 2 pangkat ya, seper Y gitu ya. Nah, ini kan kalau dikali jadinya adalah 2 pangkat X tambah seper Y. Nah, 2 pangkat X tambah seper Y ini juga merupakan anggota dari K. Gitu. Nah, karena dia merupakan anggota dari K,
maka dia terbukti bahwa K itu adalah subgroup dari R star. Gitu. Masih ada bingung ya? Bingung nggak? Atau jelas? Oke, sepertinya internetnya ini nggak mendukung. Oke, sorry, internetnya nggak mendukung. Masih ada satu nomor lagi. Kayaknya mending aku buatin apa namanya, buatin videonya aja, ya. Aku buatin video jelasinnya aja. Ntar setelah itu aku kirim di grup. Ya. Ini rekaman yang ini juga aku kirim di grup. Terus nanti kita diskusinya lewat grup atau misalkan kalau ada yang mau PC mau nanya juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Ini kayak internetku emang bener-bener lagi nggak mendukung karena faktor cuaca juga. Oke. Oke, gimana? Oke? Siap, Kak. Oke, Kak. Yang Oke, lain gimana? Kak. Oke, yang lain? Oke, Kak. Oke. Besok hari Rabu ada yang PA? Kelas berapa? Kelas mana? Ada nggak atau nggak? Atau nggak ada? Kelas A PA hari apa? Kelas A hari Kamis, Kak. Kamis. Kelas B? Kelas B? Jumat, Kak. Jumat. Oke, kalian kayaknya apa namanya sial gitu ya. Liburnya tetap kena PA lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti gitu aja ya. Ada yang mau ditanyain lagi terkait PA dulu. Ntar kalau yang lain-lain belakangan. Belum, Kak. Belum ya? Oke, tinggal nunggu yang tadi ya, nomor berikutnya ya. Aku nanti buatin videonya. Paling nggak terlalu bagus lah, paling cuma ngejelasin sambil nulis gitu ya. Gitu. Oke, setelah itu, nah habis itu bisa diskusi, boleh nanti lewat PC, boleh. Mau lewat grup, langsung boleh. Silakan. Karena ini nggak tahu kenapa, kayaknya kalau aku nulis nggak mendukung banget internetnya. Dari tadi putus-putus mulu. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sampai sini dulu. Aku stop recording.